Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sok Berkuasa. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 19 ayat 10 sampai dengan ke-11. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan aku berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, menjadi orang yang tahu diri dan sadar diri siapa sesungguhnya kami sebagai manusia, adalah sebuah kesadaran yang sangat penting untuk terus kami ingat dan kami bawa seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tidak suka dengan orang yang bodoh, kita tidak suka dengan orang yang ceroboh, kita juga tidak suka dengan orang yang lambat dalam menangkap banyak pelajaran sekolah, pelajaran kehidupan dan segala sesuatunya. Kita anggap ini orang yang lemot, orang yang kemudian lambat untuk menangkap dalam aspek kemajuan. Tapi bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang memang cerdas, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, tapi dia sok berkuasa. Dia merasa di dalam dirinya sudah punya kekuatan apapun dan di atas dirinya tidak ada kekuatan lain yang bisa menundukkan dirinya. Sikap-sikap seperti demikian ternyata dimiliki oleh Pilatus. Pilatus berkata dengan sangat luar biasa. Kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan aku berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Sungguh kata-kata yang luar biasa yang diucapkan Pilatus. Pilatus belum tahu dia sedang berbicara dengan siapa. Dianggap Pilatus dia sedang berbicara mungkin dengan bawahannya, dengan rakyat yang dalam kekuasaannya. Pilatus sangat terbiasa setiap kali dia berbicara, orang ketakutan. Setiap kali berbicara, orang menundukkan mukanya, bahkan sujud mungkin di depan dia. Itu kebiasaan yang diterima sekian lama. Sehingga kebiasaan seperti demikian pun seringkali diucapkan, tidak hanya kepada Yesus, kepada orang lain. Kalau ada orang yang berani macam-macam kepada Pilatus, maka dia akan berkata, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan aku berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Kalau itu diucapkan kepada sesama manusia, kepada bawahan, kepada rakyat, mungkin wajar kata-kata itu ditakutkan oleh orang yang ada di bawahnya. Karena tentu orang yang berkuasa, punya kekuatan militer, punya jabatan, sangat mudah untuk menghancurkan siapapun yang ada di bawahnya. Tapi Pilatus sedang berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang bisa menjadikan seseorang hidup dan mati. Tuhan yang bisa meremukkan benda yang keras, manusia yang keras hati di dalam waktu sesaat. Tapi Tuhan juga yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Pilatus lupa sedang berbicara dengan siapa. Dengan gagah perkasa dan angkuh serta sombong, Pilatus berkata, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan aku berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Kata-kata yang luar biasa. Kalau itu diucapkan kepada yang bawahannya, orang gemetar. Jangan-jangan dia kemudian dalam kondisi berlutut, dia terbasah-basah, menangis, meminta ampun, meminta belas kasihan. Tetapi Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Sahabat seperjalanan, ayat ini tentu juga akan mengingatkan kita. Kita mungkin berkata, "Aku bukan Pilatus, aku tidak bersikap demikian." Tapi bukankah di dalam kehidupan kita keseharian, tatkala kita memperlakukan orang-orang bawah, mungkin pembantu rumah tangga kita, mungkin supir kita, mungkin pegawai kita, atau bahkan mungkin anak kita, atau siapapun yang di bawah kita secara status sosial, secara kekuatan, secara kemudian senioritas usia. Kita mungkin majikan bertemu dengan pegawai. Lalu kita berkata, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan aku berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Kata-kata itu sadar tidak sadar diucapkan oleh kita. Tetapi Yesus berkata, "Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu." Kalimat yang diucapkan Yesus itu masih sangat sopan. Kalau Yesus adalah satu pribadi yang pemarah,
Maka cukup dengan ditiup saja Pilatus mati. Atau cukup dengan mata menatap Pilatus saja, hangus seluruh badan Pilatus. Tuhan punya kuasa. Karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Tuhan bisa meruntuhkan seluruh kehidupan dalam dunia dengan air bah. Bisa mengirimkan api dan belerang Sodom dan Gomora. Hancur luluh lantah terbakar oleh api. Dan Tuhan berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Mari kita belajar tentang kehidupan kita. Ayat 12 dikatakan, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau adalah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Sebuah ancaman. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani Gabrata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyakanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sahabat seperjalanan yang terkasih, pelajaran yang kita ambil daripada bagian firman Tuhan tentang Yesus dihukum mati dalam seluruh prosesnya. Kita melihat bahwa keangkuhan, kesombongan tidak hanya berbicara tentang Pilatus, tetapi apa yang firman Tuhan katakan, imam-imam kepala mengatakan kami tidak mempunyai raja selain pada Kaisar. Mencari muka, mengangkat Kaisar dalam rangka untuk menghancurkan Yesus. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang sangat tahu diri siapa kita. Pada saat kita mendapatkan posisi baik, mungkin kita sedang kaya, mungkin kita sedang lancar, mungkin kita sedang banyak dukungan. Ingat baik-baik, kalau itu bukan yang berasal dari Tuhan, kekuasaan, kekayaan, kesempatan, kehidupan, kemajuan, kelancaran, Tuhan bisa ambil dalam waktu sesaat. Engkau terlahir dengan tangan yang hampa, engkau pun pulang dengan tangan yang hampa. Engkau terlahir dengan menarik nafas dan engkau akan menyelesaikan kehidupan dunia ini dengan cara menghembuskan nafas. Itu dua hal yang kita perlu pelajari bersama dan kita sadari baik-baik. Mari kita belajar memiliki hati yang rendah hati. Apapun keadaan kita, apapun keberhasilan kita. Karena setiap kuasa, setiap kebaikan, setiap anugerah itu berasal dari atas yang maha sempurna. Bukan dari setiap pribadi kita masing-masing. Kalau kita bisa berkarya, kita bekerja, kita bisa sukses, kita bisa menghasilkan, kita bisa lancar dalam kehidupan ini. Bukan karena kita, tapi Allah memberkati potensi kita untuk melakukan semuanya itu. Dan tangan Tuhan bisa mengambil segala sesuatu yang ada pada kita di dalam waktu sesaat. Kalau kemudian kita merasa sok berkuasa sesuai dengan tema ini, sok pandai, sok hebat, sok merasa paling pintar sendiri. Segala sesuatunya ada waktunya. Setiap kesombongan, setiap keangkuhan, setiap dosa merendahkan, menyakiti orang-orang yang lebih bawah dari kita akan berhadapan dengan Sang Maha Hakim yang Maha Adil suatu hari nanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari hari ini. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.